selamat pagi. Kembali lagi di Woman on Topic season yang kedua. Dan di episode pertama ini, aku Anya lagi main-main di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nah, teman-teman pada penasaran kan, kenapa kok hari ini aku lagi main-main ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga? Karena aku hari ini nggak sendirian tentunya, karena aku lagi sama Mas Bagus Octavian Abrianto sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Halo. Halo, selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau join bareng kita di vlog kita Woman on Topics. Jadi di pagi hari ini Mas, kami ini mau, aku ini mau berdiskusi sama Mas Bagus tentang RUU PKS yang sekarang berganti nama menjadi RUU TPKS. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Kira-kira Mas, kenapa sih Mas kok RUU TPKS ini penting banget diundangkan, urgensi diundangkan? RUU TPKS ini apa Mas? Iya, kenapa RUU TPKS ini urgent atau penting ya untuk segera disahkan sebagai undang-undang? Yang pertama adalah dari data yang kita himpun kemarin berdasarkan survei nasional pengalaman hidup perempuan nasional di tahun 2021 itu, bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik. Nah, survei itu yang pertama. Kemudian 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan seksual selama hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita lihat di media, kemudian fakta di lapangan, terjadi peningkatan kekerasan seksual. Bahkan kekerasan seksual ini tidak terjadi hanya kepada wanita dewasa atau korbannya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kemarin seperti contohnya di Bandung yang beberapa waktu yang lalu, yang korbannya adalah para murid atau santri kan gitu kan. Nah, oleh karena itu maka dengan alasan-alasan survei yang tadi, peningkatan kekerasan seksual, kemudian yang kedua fakta di lapangan bahwa terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang juga korbannya itu juga anak-anak di bawah umur. Kemudian yang ketiga, negara wajib melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk juga kaum perempuan dan anak-anak gitu ya. Oleh karena itu maka RUU ini sangat urgent atau penting untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Gitu sih kira-kira. Iya, berarti korban dari kekerasan seksual ini tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga bisa ya Mas ya? Bisa jadi, karena baik itu dewasa dan anak-anak. Iya, karena kalau mindsetnya ini tidak berbasis gender sebenarnya, tetapi semua korbannya semua gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi kebanyakan memang di lapangan ya perempuan yang menjadi korban gitu. Iya, dan kira-kira Mas, ini kan dalam pembuatan RUU itu kan pasti publik ada yang menerima dan ada yang menolak juga. Kalau dari pandangan Mas Bagus sendiri, kenapa bisa ada publik yang kubu menerima dan kenapa juga ada publik yang jadi kubu menolak, Mas? Ada beberapa kubu yang menolak adanya RUU PKS ini atau pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang ini. Yang pertama, karena memang bagi mereka RUU ini tidak cukup komprehensif mengatur mengenai kekerasan seksual. Itu. Jadi tidak cukup komprehensif. Oleh karena itu, bagi yang kubu yang menolak itu, RUU ini harus dituangkan substansi yang komprehensif mengatur kekerasan seksual. Bagi mereka kubu yang menolak, RUU ini tidak cukup mengatur itu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa pihak itu ya, ada yang mengatakan atau yang menyatakan bahwa dengan nanti disahkannya RUU ini maka akan terjadi pengesahan atau legalisasi perzinahan. Beberapa argumentasi mengatakan seperti itu. Itu bagi kubu yang menolak. Bagi kubu yang menerima, tentu adanya RUU ini maka menjadi payung hukum, legalitas atau perlindungan bagi korban-korban pelecehan seksual atau tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu
maka perlu disahkannya aturan ini. Yang kedua, adanya aturan ini itu menjadi aturan yang spesial atau lex specialis derogat legi generalis kalau di dalam ilmu hukum ada asas preferensi itu, bahwa aturan ini menjadi aturan yang secara spesial atau secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan seksual, di samping nanti ada KUHP. Itu pro kontra adanya RUU TPKS ini. Nah, dan lucunya Mas, lebih lucu lagi ya. Ini aku lihat ini fakta sih sebenarnya, dan itu banyak gitu loh. Yang menolak itu juga ada dari kalangan perempuan loh Mas. Padahal kan mereka sendiri tuh juga perempuan gitu. Masa apa sih namanya sesama perempuan itu mau menolak, terus juga mau victim blaming terus gitu kalau masalah kekerasan seksual Mas. Kalau dari pandangan Mas Bagus sendiri bagaimana Mas? Saya rasa bagi saya beberapa orang yang menolak mungkin ya saya nggak bisa melihat perspektif mereka karena ini opini saya ya kan, bukan mereka sendiri, karena bisa jadi mereka belum membaca secara komprehensif aturan ini gitu. Misalnya di draft aturan yang sudah di share oleh DPR gitu ya, tentang rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, jelas di dalam pasal 3-nya disebutkan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual itu atau tindak pidana kekerasan seksual itu bertujuan untuk satu, mempidanakan dan merehabilitasi pelaku. Jadi nggak hanya dipidana saja, tapi direhab juga pelakunya. Kemudian menjamin tidak berulang kekerasan seksual. Yang ketiga, menangani, melindungi, memulihkan korban. Keempat, mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Dan yang kelima, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Nah, kalau tujuannya 5 ini ketika kita baca secara normatif di dalam pasal 3 RUU, jelas sangat bagus gitu loh. Nah, pasal mana yang menunjukkan bahwa RUU ini kurang? Nah, itu harus disampaikan gitu loh. Mana sekali pasalnya, harusnya seperti apa, harus ada masukan seperti itu. Itu kira-kira dari saya. Berarti dari draft RUU yang udah Mas Bagus baca ini tuh, kalau ada orang yang sekali lagi berargumentasi bahwa RUU ini melegalkan zina, itu kan tafsirannya yang sangat jauh sekali ya Mas ya. Malah bagi teman-teman yang berkuliah di Fakultas Hukum atau bagi para ahli hukum itu tafsiran itu amat sangat waduh, bener nggak sih Mas? Jadi legalisasi di dalam RUU ini misalnya ya, pasal 4 misalnya itu yang menurut saya pasal-pasal penting di dalam RUU ini. Di dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual non fisik, udah diatur, perbuatan seksual non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi, bahkan keinginan pun itu sudah diatur di dalam aturan ini. Coba bayangkan sebuah keinginan yang bisa jadi itu belum dalam sebuah tindakan yang nyata-nyata dilakukan, itu sudah diatur di dalam aturan ini. Kemudian setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik, jadi ada perbuatan seksual non fisik, ada perbuatan seksual yang fisik. Kemudian ketiga ada pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dimaksud ayat 2 itu ya, merupakan delik aduan. Yang non fisik itu harus delik aduan. Delik aduan. Iya, yang non fisik. Sementara pelecehan seksual yang non fisik itu tadi untuk anak atau penyandang disabilitas mental, pengaduan dapat dilakukan oleh walinya. Jadi untuk pelecehan seksual yang sifatnya non fisik itu deliknya adalah delik aduan. Jadi sebenarnya di dalam RUU ini itu sudah cukup komprehensif bagi saya mengatur mengenai tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu maka bagi pihak-pihak yang kontra terhadap RUU ini, norma ini, disampaikan pasal mana, ayat mana, dan harusnya bagaimana gitu loh. Iya, betul sekali. Juga sebelum ini menjadi undang-undang, DPR itu bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu ini masih bisa berganti-ganti terus. Bahkan judulnya tadi Mbak Anya dikatakan di awal
judul undang-undang ini kan awalnya UU PKS menjadi UU TPKS. Nah, ini judul pun masih bisa berkembang atau berubah gitu loh. Iya, itu sih. Betul sekali. Dan kalau kita berbicara mengenai ini ya Mas ya, pembentuk undang-undang Mas, di tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sudah mengundangkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya Mas ya. Apakah yang pertama dari Permendikbud ini pembuat undang-undang akan mengencourage lembaga mereka untuk mengundangkan RUU TPKS ini jadi undang-undang atau mereka malah apa sih istilahnya Mas, kayak ya udah aku ini nggak mau bahas dulu deh, nanti dulu tak pinggirno dulu karena pembahasannya sulit. Nah, sulit ini kan ada dua artian. Satu, sulit karena emang mereka males woco wes angel lancene wes engko ae gitu Mas. Dan yang kedua itu sulit ya memang karena sesulit itu untuk merumuskan RUU TPKS ini. Dalam konteks perancangan perundang-undangan itu memang ada beberapa undang-undang yang menjadi prioritas prioritas badan legislasi. Nah, apakah RUU ini merupakan RUU prioritas? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak ada yang susah untuk mengesahkan sebuah RUU menjadi UU. Tergantung bagaimana political will, kembali lagi kepada political will anggota DPR atau anggota wakil rakyat itu untuk mengesahkan. Dan kemarin terakhir bahwa kita tahu di media-media hanya ada satu fraksi yang menolak RUU ini sebenarnya, ya kan? Nah, oleh karena itu saya rasa kalau ini jalan, saya rasa secepatnya akan segera disahkan karena yang menolak hanya satu, sementara yang lain ada beberapa yang pro gitu ya, atau menyetujui. Nah, sementara bila RUU ini dikaitkan dengan Permendikbud yang 30 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang merupakan kebijakan dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jelas bahwa beda antara undang-undang dengan Permendikbud. Permendikbud itu sanksinya tidak seperti undang-undang yang bisa memberikan sanksi pidana. Karena di undang-undang itu ada keterlibatan wakil rakyat atau rakyat. Sementara Permendikbud ini adalah sebuah regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah, tapi secara substansi saya sepakat adanya Permendikbudristek ini. Bisa jadi walaupun ini diawali oleh Kemendikbudristek, itu nanti akan menjadi cikal bakal dari undang-undang ini. Atau bisa jadi ini undang-undang ini jelas lebih komprehensif mengatur dibanding Permendikbud itu tadi. Berarti jika RUU TPKS ini udah berhasil diundangkan, terus juga prosesnya juga cepat gitu dan menjadi prioritas, harusnya kan semua orang tidak terlepas gender ya Mas ya, mau laki, perempuan, dewasa, anak-anak ataupun orang-orang yang udah tua, yang udah lebih dewasa daripada umur kita kan harusnya happy ya, karena ada perlindungan hukum bagi mereka supaya tercipta ruang aman bagi mereka di mana aja ya Mas ya. Iya, jadi begini, memang undang-undang itu lahir tidak dari ruang kosong yang bebas nilai, tapi undang-undang atau aturan itu lahir dari ruang yang penuh atau syarat dengan nilai. Karena memang kembali lagi bahwa sebuah aturan itu merupakan cerminan moral dari setiap masyarakat dan itu selalu dinamis. Tidak ada aturan yang stuck dari dulu hingga hari ini itu tidak berubah gitu kan. Bahkan termasuk ini aturan mengenai kekerasan seksual. Dulu mungkin hanya diatur di dalam KUHP, itu cukup gitu. Tapi hari ini itu harus berkembang karena masyarakat juga berkembang, hukum mengikuti perkembangan dinamika masyarakat. Nah, bisa jadi ke depan ini berkembang lagi, misalnya pelecehan seksual di dalam ruang metaverse misalnya. Nah, gimana itu Mas? Menarik. Atau menarik lagi pelecehan seksual di sosmed yang hari ini lagi gencar misalnya. Kan banyak sekali ruang-ruang yang belum tersentuh oleh aturan ini. Misalnya pelecehan seksual di sosmed itu banyak sekali, ya kan? Baik non fisik yang jelas di dalam sosmed. Kemudian metaverse. Kemarin
ada beberapa percobaan bahwa terjadi pelecehan seksual di metaverse gitu. Avatarnya melecehkan avatar yang lain gitu kan. Oh, jadi di metaverse itu tadi bisa saling sentuh-sentuhan gitu ya? Iya, metaverse itu kan pakai virtual reality, gitu kan, pakai alat virtual reality, kemudian setiap penggunanya punya avatar gitu kan. Nah, si avatar A melecehkan si avatar B di dalam ruang metaverse itu. Pertanyaannya, apakah pelecehan yang terjadi di ruang itu merupakan bagian dari pelecehan seksual yang diatur di dalam undang-undang ini? Nah, itu kan juga masih bisa berkembang diskusi ini. Nah, oleh karena itu maka ya kita tidak bisa atau saya minta kepada DPR ya, teman-teman wakil rakyat itu tidak menutup ruang argumentasi ini untuk terus bergulir sehingga opini-opini, pendapat-pendapat dari masyarakat itu bisa tertampung seperti itu. Iya, betul sekali. Menarik banget. Dan ini Mas, terakhir banget nih. Kalau selain RUU TPKS ini Mas, sebelum dirancangnya RUU TPKS ini, apa ada sih produk hukum yang melindungi perempuan? Banyak sekali kan, beberapa produk hukum yang sudah menjangkau sebenarnya terhadap kaum perempuan ya. Misalnya tentang KUHP itu kan dulu juga ada pasal-pasal pemerkosaan gitu kan. Kemudian perlindungan anak itu juga mencakup juga. Kemudian juga masuk juga di PMI, Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, itu juga bagian dari perempuan juga di sana masuk. Karena undang-undang ini sebenarnya itu tidak berbasis pada gender sebenarnya, tetapi memang gender yang kita rasa berkedudukan lebih rawan seperti perempuan, anak-anak itu juga mendapat perlindungan yang lebih dibanding yang lain gitu kan. Oleh karena itu maka undang-undang ini memang sifatnya general, tidak berbasis gender, tetapi secara faktual dalam lingkup kebijakan harusnya pemerintah atau pemangku kebijakan ini dalam aplikasinya melindungi pihak-pihak yang rawan seperti anak-anak, perempuan, kaum disabilitas, kaum miskin lemah dan secara finansial kurang. Nah, itu yang mendapat perhatian khusus dalam tanda kutip oleh pemerintah ya. Walaupun aturannya secara general gitu, umum. Iya. Nah, dari Mas Bagus sendiri, kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang masih berargumen bahwa RUU ini tuh melegalkan zina gitu loh? Karena pada saat aku sendiri pun pada saat membaca draftnya itu kayak, apa ini? Zina itu yang seperti apa gitu? Karena kan setahu aku juga zina itu diatur di KUHP dan itu ranahnya itu kan overspell ya, kalau teman-teman yang belajar di Fakultas Hukum kalau ngerti gitu. Gimana Mas Bagus? Jadi ini kan legalisasi zina ini dulu isu ini mencuat ketika Permendikbudristek itu mulai diregulasikan atau diatur ya. Karena tanpa seizin, ada kata-kata itu kan, tanpa seizin ya kan, atau tanpa atas izin dari yang bersangkutan maka tidak boleh. Karena kalau berarti pertanyaannya, kalau dengan izin si A diizinkan oleh si B untuk menyentuh, untuk ini berarti boleh kan gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa tadi saya katakan bahwa aturan ini itu kan berkembang dari nilai moral yang ada di masyarakat, gitu kan, berkembang dari sana. Nah, moral masyarakat kita itu kembali lagi ke sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan agama. Walaupun negara kita bukan negara agama, tapi negara kita negara yang beragama, memiliki agama yang diakui oleh pemerintah, ya kan. Nah, walaupun tanpa izin bukan berarti boleh, enggak. Walaupun dengan izin, maaf ya, walaupun dengan izin itu bukan berarti boleh. Bukan berarti explicitly menyentuh gini boleh gitu, bukan berarti gitu ya Mas. Karena dari kecil makanya pendidikan seksual itu harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak, sehingga dulu mungkin zaman saya, Mbak Anya gitu kan, tidak pernah diajarkan oleh guru, misalnya guru SD, guru TK,
bahwa menyentuh ini tuh boleh ya, menyentuh ini boleh ya. Tapi kalau ini jangan kan gitu. Nggak pernah sekali. Kita diajarkan seperti itu gitu loh. Kita sembunyi-sembunyi nonton film yang nggak jelas gitu kan dalam tanda kutip gitu kan. Nah, harusnya kita diajari bahwa nak, kamu nggak boleh nonton film ini karena film ini ada adegan yang kamu nggak bisa melihatnya, belum pantas. Nanti kalau umurmu sudah sekian kamu bisa lihat. Karena kamu, kenapa kok anak sekarang memang argumentasinya kuat, misalnya tanya, loh kenapa kok aku yang umur sekian nggak boleh lihat? Ya dijelaskan, karena kalau kamu nonton ini kamu nggak akan bisa tidur karena otak kamu belum bisa menerima itu. Kamu waktunya untuk film-film yang main-main, film-film kartun dan sebagainya. Nah, harus dijelaskan seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa ini itu boleh disentuh. Sementara yang ini nggak boleh disentuh bagaimanapun gitu. Nah, oleh karena itu maka harus ada ruang-ruang sosialisasi, kemudian pendidikan seksual anak-anak usia dini itu juga perlu, bahkan bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Saya rasa seperti itu sih. Berarti kalau untuk pendidikan seksual itu ini kita berbicara di luar konteks hukum ya Mas ya. Berarti kan bisa diajarkan oleh keluarga dalam ruang lingkup yang masih privat gitu loh. Baru nanti kemudian pelan-pelan kalau misalnya para orang tua setuju dan selama tujuannya itu baik untuk anak-anak ya kan, bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah itu tadi ya Mas ya. Harus lingkup terkecil ya keluarga. Betul. Itu sih. Jadi saya rasa kalau memang ada pihak-pihak yang menolak, argumentasi apa yang harus dikemukakan oleh mereka, pasal mana, norma mana, dan harusnya bagaimana. Iya, betul sekali. Jadi ada solusi yang ada di sana. Itu sih Mbaknya. Iya, Mas Bagus, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sudah mau join dan sudah mau berdiskusi sama aku mengenai RUU TPKS ini. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa mencerahkan, bisa enlighten, dan bisa meraup bisa meraup teman-teman yang belum mengerti atau ingin menambah bahan diskusi ke teman-teman tongkrongannya, ke orang tuanya, ke keluarganya, atau ke kesini juga boleh gitu, kalian orasi gitu, pentingnya RUU TPKS bagi perempuan, anak-anak, dan kaum disabilitas. Iya, next kita akan kembali lagi dengan episode yang lebih heboh, lebih oke, dan lebih asik. Jangan lupa tonton terus Woman on Topics di kanal YouTube Ngopi Bareng ID. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya, dan jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye, terima kasih.